Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Kiai Haji Musleh Muallim, pimpinan pengurus dan jemaah majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah, yang semuanya yang hadir yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sesuai jadwal kita dapat bersama-sama hadir di majelis yang kita cintai ini. Mudah-mudahan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kebetulan malam hari ini kegiatan kita berada di rumah kediaman Ustadz Umar Toli, yang merupakan pimpinan dari Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah, yang kemudian juga acara kita malam hari ini dikemas selain kegiatan yang biasa kita laksanakan, ada kegiatan yaitu yang bernama selamatan 40 hari kelahiran dari cucu beliau, yaitu Muhammad ibnu Abul Hasan bin Adibus Soleh. Tentu mudah-mudahan dengan doa-doa terbaik beserta salawat yang kita sampaikan tadi, cucu beliau Ananda ibnu Abul Hasan ini dijadikan anak yang soleh, yang alim, yang bermanfaat baik di dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sesuai yang apa saya sampaikan, karena malam ini kebetulan kita memperingati 40 hari kelahiran dari cucu Ustadz Umar Toli, saya ingin membahas sedikit tentang anak. Bagi setiap pasangan, seorang ayah, seorang ibu, ketika dia dikaruniai keturunan atau anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah banyak menganjurkan kepada kita semua, ada hal-hal yang harus kita lakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ketika anak kita baru lahir atau dilahirkan oleh seorang ibu, maka anak itu disunnahkan untuk diazankan dari kuping kanan dan diiqamahkan dari kuping kiri. Itu yang pertama. Kenapa itu harus diiqamahkan dan diazankan? Agar yang didengar pertama kali ketika dia terlahir ke muka bumi ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya itu sunnah, dan Rasulullah juga melakukan itu ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain cucu beliau lahir. Bahkan Rasulullah sendiri yang mengadzankan dan mengiqamahkan di kuping kedua cucunya. Yang kedua, yaitu disunnahkan kita, bahkan ada ulama yang mewajibkan mengakikahkan anak kita itu ketika telah 7 hari kelahiran, yang beriringan biasanya dengan memotong rambutnya. Jadi akikah itu syariatnya sesungguhnya yang paling afdal itu adalah 7 hari kelahiran dari seorang anak.
Jika dia laki-laki maka dengan 2 kambing, jika dia perempuan dengan 1 kambing. Kenapa harus diakikahkan? Karena kata Rasulullah, al-waladu yurhan hatta yubda bi'aqiqatihi. Seorang anak yang terlahir itu sesungguhnya itu digadaikan sampai dibayar dengan akikahnya. Artinya seorang anak ketika tidak diakikahi oleh orang tuanya, sedangkan orang tuanya mampu, maka status anak itu tergadaikan. Yang ketiga, itu memberi nama yang baik. Memberi nama yang baik ini yang dimaksud adalah dianjurkan oleh Rasulullah itu nama-nama dari Al-Quran, nama-nama yang baik. Tetapi bukan berarti semuanya yang penting dari Al-Quran yang mempunyai arti yang baik-baik. Contohnya seperti nama Kiai Musleh, itu Al-Quran. Orang yang soleh, Musleh. Jangan mentang-mentang di Al-Quran. Di Al-Quran ada tulisan, di Al-Quran ayat-ayat yang bacanya jelek. Contohnya Jahannam. Meskipun di Al-Quran, jangan ambil nama anak sampean nanti. Dekik apa yang namanya Muhammad Jahannam. Maksudnya yang baik-baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, itu mencukur rambut seperti yang terjadi tadi. Itu sesungguhnya juga yang dikuatkan itu oleh Rasulullah. Yang paling afdal itu 7 hari. 40 hari atau 25 hari tidak mengapa. Tapi yang dimaksud mencukur rambut di sini yang sempurna menurut Rasulullah itu ketika anak kita umur 7 hari kemudian dicukur seluruhnya rambut anak kita itu. Dicukur seluruhnya, kemudian ditimbang berapa gram berat rambut itu, kemudian dibelikan perak atau uang seharga peraknya itu kemudian disedekahkan kepada fakir miskin atau anak yatim. Itu yang dilakukan Rasulullah. Kalau tidak 7 hari gimana Ustaz? Ya tidak apa-apa. Cuman yang pasnya itu 7 hari. Kalau kita biasanya 40 hari. Nah itu yang kelima, memberi susu langsung dari air susu ibu. Karena di Al-Quran dijelaskan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan ibu-ibu itu harus menyusui anaknya itu yang sempurna itu 2 tahun. Makanya ketika 2 tahun disusui itu akan sempurna baik kecerdasan otak anak itu, terus hubungan batin antara anak dengan orang tua beda dengan anak yang disusu dengan susu botol atau susu sapi. Maka sepanjang anak masih mau menyusu badan, maka tidak ada air susu yang terbaik kecuali susu ibunya. Kecuali memang anaknya tak mau menyusu badan. Dan ada resikonya seorang ibu yang tak mau menyusui anaknya kemudian diganti nyusu botol, padahal anaknya mau, dan air susu yang diproduksi oleh ibunya itu kemudian tidak disusukan ke anaknya, itu harus dibuang, dibersihkan, buang. Otabene nomban. Kenapa? Kalau dibiarkan itu akan menjadi penyakit. Makanya ibu-ibu sekarang banyak terkadang terkena penyakit-penyakit seperti kanker payudara dan sebagainya. Na'udzubillah. Jadi itu. Terus yang keenam itu membacakan doa. Artinya anak itu banyak didoakan, banyak dipuasakan. Kalau anak sampean ingin menjadi anak yang hebat, anak yang alim, anak yang soleh, maka sering doakan, sering puasakan, sering tirakahkan anaknya. Tidak ujuk-ujuk kemudian anak itu akan menjadi soleh kalau orang tuanya tidak ikut andil di dalam mencetak anaknya yang sedang dalam pendidikan itu. Yang ketujuh itu mentahnik namanya. Di dalam Islam itu kenal dengan mentahnik. Mentahnik itu yang dimaksud ketika anak baru keluar. Di tahnik itu ambil korma. Korma itu dikunyah-kunyah sampai halus, kemudian
dikasihkan ke bayinya itu, biar dimakan oleh bayi itu. Namun teknik itulah yang dilakukan Rasulullah. Kenapa kurma? Karena kurma itu buah-buahan terbaik, buah-buahan obat. Tidak hanya enak tapi juga obat. Kalau kurma tidak ada Ustaz, ganti madu, tetesek madu. Agar apa maksudnya? Agar setiap perkataannya ketika dia telah dewasa manis ketika keluar didengarkan oleh orang lain. Artinya menjadi anak yang tidak sembarangan ketika bicara. Itu 7, Pak. 7 yang harus dilakukan kalau kita punya anak atau punya cucu baru lahir. Terus anak di Al-Quran itu terbagi menjadi 4. Tidak ada orang tua yang tak senang kalau dia dikaruniai anak oleh Allah. Tapi ingat, ada 4 kata Al-Quran. Anak itu 4 macam. Yang pertama, yang golongan pertama adalah al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta dan keturunan dan anak itu adalah perhiasan dunia. Zinatul hayatid dunya. Karena dia perhiasan, maka perhiasan harus dijaga, jangan dibiarkan, harus dididik, dijaga benar-benar perhiasanmu itu, anakmu itu. Agar apa? Karena ketika dijaga, perhiasanmu itu akan tetap menjadi perhiasan. Perhiasanmu itu, anakmu itu akan tetap menjadi kebanggaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Al-Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedua, anak kata Al-Quran adalah sebagai qurratu a'yun. Qurratu a'yun itu artinya menyejukkan, membanggakan. Anaknya kemudian ketika dewasa dia menjadi seorang anak yang soleh, yang alim, yang berbakti kepada orang tua. Itu namanya qurratu a'yun. Yang awalnya kita senang punya anak karena salah dalam mendidik, kemudian menjadi fitnah. Buktinya banyak orang tua yang soleh, taat beribadah, kalau bicara dia hati-hati, tapi karena fitnah anaknya. Tidak jarang orang tua berkelahi dengan tetangganya, tidak jarang orang tua karena anaknya menjadi fitnah, kemudian dia berselisih dengan orang lain. Itu namanya anak yang menjadi fitnah, yang salah di dalam kita ketika mendidiknya. Maka anak itu harus ditata, dididik dari kecil, Pak. Jangan nunggu besar. Karena di dalam kitab akhlak itu dijelaskan mendidik anak itu sama dengan kita memproses tumbuhan. Tumbuhan ketika masih tumbuh, masih lembut batangnya, Anda tekuk ke kanan, dia akan ke kanan sampai besar. Anda proses tekuk ke kiri, dia akan ke kiri. Tapi yang bengkok ketika Anda luruskan, ketika sampai besar, maka kayu itu akan tetap lurus tegak. Sama anak, ketika mencetaknya dari kecil akan mudah, tapi ketika dicetak setelah tua, maka dia akan menjadi fitnah yang banyak seperti itu. Terus yang keempat, yang terakhir, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdaruhum. Sesungguhnya istri-istrimu, anak-anakmu itu bisa menjadi musuh bagimu. Fahdaruhum, maka berhati-hatilah kalian kepada mereka. Maka yang keempat kata Al-Quran ini yang paling berbahaya. Ketiga dan keempat ini, anak yang kita harapkan adalah menjadi yang nomor 1 dan yang kedua. Bahaya, Pak, kalau sampai jadi yang ketiga dan yang keempat. Yang keempat itu menjadi musuh bagimu. Maka jangan heran kalau ada anak membunuh orang tuanya. Jangan heran kalau ada anak memenjarakan orang tuanya. Jangan heran kalau anak bisa menyengsarakan orang tuanya. Kenapa? Itu yang salah siapa? Yang salah bukan siapa-siapa. Yang salah Anda sendiri sebagai orang tua yang telah salah mencetak anaknya. Karena Anda telah terlambat, Anda telat mendidik anaknya. Seharusnya anaknya dididik sejak dini, sejak kecil, tidak menunggu ia telah dewasa. Karena faktor yang mempengaruhi anak itu tidak hanya di dalam rumahmu, tapi yang paling terbesar yang mempengaruhi anak adalah di lingkungan sekitar kita.
Ketika lingkungan orang soleh, insya Allah anaknya akan soleh. Ketika lingkungannya tidak baik, insya Allah dia akan tidak baik. Contoh, sampean compoan tujuan memiso, orang tuan emak embun, pasti dipastikan anak juga tujuan memiso, Pak. Kalau orang tua dengan ibunya, lingkungannya biasa ngaji, maka dipastikan anaknya suka ngaji. Kalau orang tuanya suka nonton TV, dipastikan anaknya suka nonton TV. Tergantung cermin yang ia lihat. Seperti apa cermin yang ia lihat oleh anaknya. Maka mari kita jaga yang telah dikaruniai anak, jaga. Karena itu tidak hanya tanggung jawab Anda di dunia, tapi tanggung jawab kita sampai di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.